Kembali bertemu dengan Pro Bono Spoiler. Channelnya orang sabar yang suka nonton film. Kali ini kita akan meringkas film yang berjudul The Count of Monte Cristo. Film ini diangkat dari novel yang berjudul sama. Mahakarya penulis Perancis Alexander Dumas, hasil kolaborasi dengan penulis bayangan yang bernama Auguste Marquet. Film ini sendiri saking bagusnya telah di-remake beberapa kali. Bahkan sampai 4 kali. Pemeran di film ini seperti Jim Caviezel, Guy Pearce, dan Dagmara Dominiczek serta yang lainnya. Film diawali memperlihatkan seorang pria yang bernama Edmond Dantes dan temannya Fernand Mondego sedang diserang pasukan Inggris di Kepulauan Elba. Saat itu Napoleon Bonaparte telah dibuang di Kepulauan Elba. Bersama mereka saat itu ada juga Douglas dan ABK lainnya. Keduanya berhasil selamat, dan bertemu dengan Napoleon Bonaparte. Mereka juga disambut dengan baik. Pada malam harinya, Napoleon bertemu dengan Dantes dan mengajaknya jalan-jalan, sambil ngota santai. Saat itu Napoleon menyerahkan sebuah surat kepada Dantes. Surat itu sangat rahasia dan dia meminta diserahkan kepada Noirtier. Dantes, Fernand Mondego serta Douglas dan ABK lainnya pun berangkat pulang menuju Marseilles, kota pelabuhan di Perancis. Terlihat pacar Dantes yang bernama Mercedes sedang menunggu kedatangan mereka. Sesampainya di sana, Dantes dan Douglas dipanggil Monsieur Morrel pemilik kapal. Dia mengangkat Dantes menjadi kapten kapal. Douglas terlihat tidak senang. Sementara Dantes bertemu dengan pemilik kapal pacarnya digoda oleh temannya Fernand Mondego. Fernand menyukai Mercedes, tapi wanita ini menyukai Dantes. Cinta bertepuk sebelah tangan. Saking gembiranya Dantes langsung mencari Mercedes. Dan mereka pun bertemu, saat itu Mercedes sedang ngota santai dengan Fernand. Dantes pun menceritakan kepada Fernand dan Mercedes bahwa dia telah diangkat menjadi kapten kapal. Mercedes sangat senang meski Fernand terlihat sedikit kurang senang. Dantes dan Mercedes pun menghabiskan waktu bersama semalaman. Di sisi lain karena hati yang beku, Fernand mabuk-mabukan. Sebenarnya Fernand Mondego ini adalah anak orang kaya. Ayahnya adalah seorang count atau bangsawan, yang bernama Mondego. Dia kemudian bertemu Douglas. Douglas kemudian menghasut Fernand. Katanya betapa berhasilnya Dantes, menjadi kapten kapal dan memiliki pacar yang sangat cantik. Douglas membujuk Fernand untuk menjatuhkan Dantes. Fernand kemudian berpikir untuk memfitnah Dantes. Di Pulau Elba sebenarnya, dia melihat Napoleon Bonaparte menyerahkan surat kepada Dantes dan dia telah membacanya secara diam-diam saat Dantes tertidur. Isi suratnya adalah strategi Napoleon saat lari dari Pulau Elba, dan surat itu untuk simpatisan Bonapartis di Paris. Malam harinya saat merayakan jabatan kaptennya bersama ayahnya, dan Mercedes, Dantes ditangkap. Dia dibawa menghadap jaksa Villefort. Saat itu Dantes membela dirinya, bahwa dia hanya membawa sebuah surat dan dia tidak pernah membacanya. Karena dia tidak bisa membaca. Villefort mengambil surat itu, dan dia membacanya. Dia pun berencana membebaskan Dantes. Dia juga bertanya untuk siapa surat itu. Kata Dantes surat itu diperuntukkan bagi Noirtier. Mendengar hal itu Villefort langsung membakar surat itu. Sebab Noirtier adalah ayahnya sendiri. Saat sesampai di pelabuhan Dantes pun melarikan diri. Dia menuju rumah temannya Fernand Mondego meminta perlindungan. Sesampainya di rumah Fernand bukannya membantu Dantes. Malahan Fernand menuduh Dantes pengkhianat. Soalnya dia juga membaca surat itu katanya, saat Dantes tertidur. Dantes sungguh terkejut, kenapa sahabatnya mengkhianatinya. Saat itu Dantes ingin melarikan diri, tapi Fernand ini jago bermain pedang, dia pun dengan mudah melumpuhkan Dantes. Petugas pun datang dan membawa Dantes ke penjara Château d'If. Saat di penjara Dantes disiksa sedemikian rupa. Dia dicambuk oleh sipir penjara. Bahkan Dantes sempat mau membunuh diri. Saat di penjara, Dantes bertemu Abbe Faria, seorang pendeta dan intelektual Italia, yang telah dipenjara karena pandangan politiknya. Faria mengajarkan sejarah, sains, filsafat, membaca dan seni pedang dan mengubahnya menjadi orang yang terpelajar. Faria juga mewariskan kepada Dantes sebuah peta harta karun besar yang tersembunyi di Pulau Monte Cristo. Ketika Faria meninggal, Dantes menyembunyikan dirinya di kafan biara, berpikir bahwa dia akan dikubur dan kemudian menggali jalan keluarnya. Sebaliknya, Dantes terlempar ke laut, dan mampu melepaskan diri dan berenang menuju kebebasan. Saat itu juga Dantes berhasil membunuh sipir penjara.
Saat selamat saking senangnya Dantes menari-nari di pantai dan saat itulah dia bertemu dengan Luigi Vampa seorang perompak dan penjahat terkenal. Saat itu Luigi Vampa menangkapnya. Dantes kemudian diadu duel dengan Jacopo, jika berhasil mengalahkan Jacopo maka Dantes dibebaskan begitupun sebaliknya. Saat duel Dantes berhasil mengalahkan Jacopo, tapi Dantes tidak membunuh Jacopo, malahan dia minta kepada Luigi Vampa melepaskan Jacopo. Soalnya makin banyak orang hebat di kapal Luigi Vampa maka makin baik. Vampa pun setuju. Sejak saat itu Jacopo bersumpah bahwa dia akan mengabdikan hidupnya kepada Dantes. Setelah beberapa lama dengan Luigi Vampa, Dantes pun pamit. Dantes kemudian kembali ke Marseilles, dia menemui Monsieur Morel pemilik kapal di skin awal tadi, tapi tidak mengenalinya. Dari dia juga Dantes mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal karena kesedihan karena ketidakhadirannya dan Mercedes telah menikahi Fernand Mondego. Yang paling membuat frustrasi, dia mengetahui bahwa Danglars, Fernand Mondego dan Villeport telah menjadi kaya dan berkuasa dan hidup bahagia di Paris. Dia dan Jacopo melakukan perjalanan ke Monte Cristo dan menemukan harta karun varia yang sangat besar. Dia menganggap kekayaannya sebagai hadiah dari Tuhan, diberikan kepadanya dengan tujuan tunggal untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah mencoba membantunya dan, yang lebih penting, menghukum mereka yang telah menyakitinya. Untuk menjalankan rencananya Dantes melalui Jacopo membeli sebuah rumah di Paris dan memperkenalkan dirinya sebagai Count Monte Cristo dalam sebuah pesta. Tapi sayangnya malam itu Fernand Mondego dan Mercedes tidak hadir. Hanya Villeport dan istrinya yang hadir. Semua orang di Paris terkagum-kagum dengan Count of Monte Cristo. Tidak satu pun orang malam itu mengenalnya sebagai Edmond Dantes. Dia kemudian mengetahui bahwa Albert de Morcerf, putra Fernand Mondego dan Mercedes pergi ke Roma. Dia kemudian meminta kepada Luigi Vampa dan anak buahnya bersandiwara menyerang Albert de Morcerf dan dia menyelamatkannya. Rencananya pun berhasil. Sebagai imbalan atas bantuannya, Albert memperkenalkan Dantes ke masyarakat Paris saat ulang tahunnya. Tak satu pun dari kelompok lamanya mengenali dia sebagai Edmond Dantes. Hanya Mercedes yang sedikit mengenalinya, tapi dia membantahnya sebagai Edmond Dantes. Dantes dengan demikian dapat dengan mudah memasukkan dirinya ke dalam kehidupan Danglars, Mondego, dan Villefort. Berbekal pengetahuan dan kecerdikannya, Dantes merencanakan skema balas dendam. Yang pertama adalah Danglars. Dia menjebak Danglars saat akan merampok sebuah kapal di pelabuhan. Harta itu adalah milik Dantes sendiri. Saat itu juga Danglars disergap. Saat itu dia mencoba melawan Dantes. Tapi dia kalah. Dia pun mati. Kemudian dia menjebak Villeport. Dia menjebak Villeport di sebuah wet sauna atau steam atau tempat mandi uap. Saat itu dia membesarkan ampere suhu sauna. Dan dia menyebut Villeport telah mengurung salah seorang pria yang mengetahui keterlibatan ayah dalam sebuah pengkhianatan dan dia melindunginya. Dia juga menuduh Villeport telah bekerja sama dengan Fernand Mondego untuk membunuh ayahnya sendiri. Karena tidak tahan suhu panas sauna, Villeport pun mengakui bahwa dia memang membunuh ayahnya melalui tangan Fernand Mondego. Dan itu termasuk dalam perjanjian mengurung Dantes agar Fernand mendapatkan Mercedes. Perkataan Villeport didengar semua petugas kepolisian yang telah menunggu mereka di luar. Villeport pun ditahan dan akan dipenjara di Château d'If. Saat di dalam kereta Dantes menyediakan sebuah pistol agar Villeport bisa bunuh diri. Tapi saat pelatuk ditarik, ternyata itu adalah pistol kosong. Kata Dantes ke Villeport dia tidak akan semudah itu melepaskan Villeport sebelum dia merasakan penjara Château d'If. Di sisi lain Mercedes mulai mengetahui Count Monte Cristo adalah Edmond Dantes. Soalnya Count pernah menyebut dia bukan Edmond Dantes, sementara Mercedes tidak pernah memanggil nama Dantes dengan nama depan Edmond. Mereka pun bertemu, dan Mercedes mengatakan dia terpaksa menikahi Fernand karena dengan siapa lagi dia mengadu. Dan mereka pun saling mencintai, terungkap juga selama ini Mercedes selalu memikirkan Dantes, dan cinta mereka tetap abadi. Dendam terakhir Dantes adalah Fernand Mondego. Dia membuat Fernand Mondego bangkrut, dan mengajak Fernand duel. Fernand sendiri menganggap hal ini sepele karena yang dilawannya adalah Edmond Dantes. Fernand sendiri adalah jago duel pedang. Banyak bangsawan yang telah mati di pedangnya. Saat duel Fernand sungguh terkejut, Edmond Dantes yang dikenalnya tidak memiliki seni berpedang menjadi hebat. Dia pun tersudut, saat itulah Fernand dibantu anaknya Albert de Morcerf, tapi dia bukan lawan Dantes.
Saat itulah Mercedes datang dan mengatakan kepada anaknya Albert bahwa Edmond Dantes adalah ayah kandungnya. Jadi sebelum menikah dengan Fernand, Mercedes telah hamil duluan dengan Dantes. Fernand pun terbunuh, dan Dantes mendapatkan kembali kebahagiaannya. Sekian dan terima kasih.